Hai fams, balik lagi di SWD Family. Hai. Oke, kali ini kedatangan bintang tamu nih. Bintang tamu. Bintang tamunya adalah, udah pada tahu lah ya siapa. Hai guys, nama aku Hana. Enggak, halo aku Hana, enggak gitu. Beda. Itu di channel sebelah. Oke, di segmen kali ini namanya itu adalah Ceribuan. Seribuan. Apa tuh? Ceribuan itu adalah cerita ibu-ibu muda Oh idaman. gitu. Oh jadi ada segmen baru Seribuan. Ya, Ceribuan. Oke. Di sini kita membahas seputar pernikahan aja sih. Pernikahan ibu-ibu. Pernikahan Maksudnya- ibu-ibu muda Oh, yang gitu. dialami oleh ibu-ibu muda. Oh gitu. Nah, kebetulan kan Hana nikahnya udah lebih dulu nih. Jadi pengen tahu nih gimana. Lebih dulu, lu berapa lama? Gue September, lu Februari. Iya, Bedanya berapa? September, Oktober, November, Desember. Januari, Februari. 7 bulan. 6. Oh, 6. Oke. Setengah tahun deh bedanya. Iya, udah lumayan bedanya setengah tahunan. Jadi kayaknya dia lebih banyak kisahnya gitu. Oke. Langsung ke pertanyaan ya. Boleh. Yang pertama itu adalah perbedaan perasaan setelah nikah dan ketika masih pacaran tuh gimana? Maksudnya perasaan gue nya atau kayak lebih gimana? Perasaan lu perasaannya tuh gimana ketika nikah? Apa yang lu rasain? Tapi ketika itu kan maksudnya ketika pacaran, lu ngerasanya gimana? Setelah nikah perasaan lu tuh gimana? Ada perbedaan nggak gitu? Apa setelah nikah jadi makin sayang? Apa malah makin bodo amat? Kan macem-macem kan? Perasaannya kayak nggak jauh beda sih. Maksudnya kayak kalau pas pacaran gue masih mikirnya walaupun pacaran tapi gue masih nganggapnya yang kayak oh ya udah nih gue lo walaupun pacaran pun gitu loh. Karena kadang mikirnya nggak yang oke gue pacaran tapi nggak yang sepenuhnya ini loh gue gitu loh. Kan biasa ada orang yang kayak pacaran aja udah kayak gimana sih? Maksudnya kayak udah ngasih perasaannya semuanya gitu kan. Ketika pacaran Kayak Iya. gitu kan. Gue nggak kayak gitu karena gue pikir nanti gue nikah toh rasanya pasti bakal sama aja gitu kan, nggak ada bedanya buat gue gitu kan. Jadi gue nganggapnya kayak orang belum nikah ini jadinya kayak masih pacaran ini gitu kan, jadinya kan nggak ada yang tahu juga kan kalau misalnya dia sama siapa apa segala macam. Jadinya gue yang kayak masih biasa aja dan sayang tapi perasaannya sayang tapi nggak yang sampai berlebihan banget. Nah pas dinikah gue yang kayak gue akhirnya jadinya sama dia loh, dan akhirnya kayak perasaan itu yaudah nih perasaannya buat lu semua deh gitu. Jadi perasaannya beda. Bedanya adalah masih pacaran belum 100% memberikan perasaan. Betul. Dan ketika nikah semuanya telah diberikannya. Iya. Gitu. Oke, itu kalau gue pribadi sih perbedaannya ya kurang lebih sih enggak sih, kalau gue dari awal emang udah sepenuhnya aja. Tapi karena lu mikirnya karena gue udah gue bakal sama dia nih. Iya, karena betul. mikirnya gitu. Gitu sih. Yang bikin beda itu adalah bukan, kalau gue tuh yang bikin beda pas pacaran sama pas nikah. Pas pacaran gue lebih kayak gimana ya? Bingung juga sih sebenarnya ngejelasinnya. Nggak, kalau pas pacaran, gue lebih banyak cemburunya. Kayak kan ya namanya masih baru-baru pacaran, terus ada aja tuh cewek-ceweknya dia yang ya ketika gue jadian PDKT-annya dia tuh muncul-muncul gitu, kaget juga sih gitu kan. Cuman kayak lebih banyak bete-beteannya. Setelah nikah kayak nih ada aja lagi gitu kan. Tapi setelah nikah itu semua tuh udah nggak ada, hal-hal yang kayak gitu tuh nggak ada. Jadi bedanya gue pas nikah lebih tenang aja menjalani. Itu dia makanya kenapa pas pacaran, karena namanya pacaran dia tuh ada aja dideketin siapa apa segala macem, di chat siapa. Gue sih kayak
oh ya udah lu di chat ya terserah lu mau nanggepin mau enggak gitu kan. Iya. Yang intinya gue udah ngasih perasaan gue kayak gini tapi nggak mau yang sepenuhnya enggak. Dan gue kenapa nggak mau sepenuhnya nggak mau berharap lebih sama orang itu loh. Takutnya gue udah kasih sepenuhnya gue berharap lebih tapi dianya nggak balik kayak gitu kan enggak. Oh gitu, jadi lebih let it flow aja gitu Iya. ya. Kalau gue nggak bisa, gue pokoknya ya harus gue dapet gitu tantangannya. Kayaknya kalau misalkan gue nya kalah nggak terima aja gitu. Oke, kita lanjut yang kedua. Pasti suami gue senyum-senyum seneng gitu. Padahal ini cuma konten doang masalahnya. Ya, pertanyaan kedua, ketika tahu hamil rasanya gimana? Rasanya tuh campur aduk. Pertama yang gue rasain itu takut terus kayak seneng, tapi gak tau kenapa yang gue rasain itu takut duluan gitu loh. Takutnya gimana tuh? Lebih gimana? Takut yang gimana? Takutnya gini, gue hamil gitu. Gue hamil terus maksud gue mikir ya, gue kalau ngeliat orang hamil tuh, hamil biasa aja gitu. Hamil. Tapi gue tuh takut, gue sebenarnya takut kalau liat orang hamil, maksudnya kayak dia hamil gimana ya perasaan dia. Gue tuh lebih kayak gimana perasaan dia, gimana keadaan dia pas hamil, karena kan gue tuh sering baca artikel-artikel kayak orang hamil tuh ngalamin gini loh. Jadi yang gue takutin itu antar gue ngalamin kayak gini lagi gitu, karena gue sering baca artikel dan ya walaupun itu nggak 100%, mungkin berapa persen dari orang ngalamin itu, tapi gue takut kayak gitu loh. Kayak gue takut, terus akhirnya gue seneng. Kenapa gue takut? Karena gue kayak itu gue belum ngomong siapa-siapa. Oh, jadi gue pengen, gue gimana ya nyampeinnya ya gitu loh. Sedangkan kalau misalkan gue ngomong takut lah, kenapa lu udah takut? Maksudnya ya, kenapa lu baca artikel apa yang membuat lu takut gitu kan? Yang tertanam di otak lu ini artikel karena apa? Kalau hamil katanya ada di saat dia tuh kemudian apa segala macam pengennya di ngertiin dan segala macam. Padahal menurut gue sebenarnya orang juga nggak hamil ya pengennya di ngertiin juga gitu kan. Tapi kenapa gue takut? Karena gue belum ngerasain hamil, jadi apa ntar berlebihan lagi, iya kan, kayak gitu kan, takutnya kayak gitu. Dan akhirnya pas gue udah kabarin sana sini, oh tanggapan mereka kayak gini, ya udah jadinya rasa takut itu kayak ya udah hilang, karena gue seneng ngeliat tanggapan orang kayak pas gue liat oh gue hamil nih, terus mereka yang kayak seneng, jadi gue kayak oh gue nggak perlu takut lah, orang-orang yang aja seneng gitu kan. Iya. Kayak gitu sih. Jadi awalnya takut tapi endingnya happy karena support dari sekeliling lu kayak menyemangatin, oh iya itu tuh hal yang positif gitu. Karena takutnya gue mikir gini, gue masih umur masih bocil. Masih itu gue setahun nikah kan. Setahun nikah baru punya anak, maksudnya baru hamil. Terus gue mikir gue umur segini udah hamil apa gitu ya, maksudnya apa yang gue rasain nanti gitu loh. Sedangkan maksud gue di luar sana oke lah, temen-temen gue aja ada yang udah punya anak apa segala macam, tapi gue yang ngebayangin bisa nggak ya gue ngurus gitu loh. Lebih kayak ada pemikirannya tuh panjang banget, jauh. Sedangkan maksud gue gini, gue punya adik nih masih kecil, terus gue punya anak gitu loh. Walaupun bedanya sama Bigel lumayan jauh kan, dan nggak terlalu sering ngobrol juga kan sama dia kan. Terus kayak mikirnya kayak, gue punya anak gitu. Ntar gue ngomong apa gak ya sama anak gue? Kayak gitu. Oke, kalau gue yang gue rasain sih gini, oh ternyata gue bisa ya gitu, karena setiap gue ngelihat orang hamil tuh wah hebat gitu, keren, gue bisa nggak ya? Karena mungkin umur lu. Iya betul. Iya, jadi gue tuh kalau pas kemarin hamil, oh ternyata gue bisa gitu. Berarti lu kalau ngeliat orang hamil keren ya dia. Iya benar-benar, gue selalu kayak takjub gitu, wah hebat gitu kan, karena ya nggak sedikit juga teman-teman gue tuh yang susah gitu dapat momongan. Dan ketika gue dapat rezeki gitu kan, ini kan rezeki banget. Gue liat orang hamil, rumit banget ya kayaknya hamil gitu, yang di pikiran gue tuh gitu, rumit banget tuh orang hamil. Maksudnya dari kayak gue liat lu dia berdiri, dia apa kayak susah gitu kan, ini orang kasian banget hamil begini gitu loh. Jadi gue pikirin itu gitu. Sedangkan gue yang kemana-kemana gitu loh. Iya betul sih. Awal-awalnya dulu juga gue kayak takut sih sama yang namanya hamil. Karena itu belum siap. Ketika gue takut gue belum siap, tapi ketika sudah semakin tua gitu, terus gue langsung kayak wah gue harus hamil gitu. Makanya gue harus nikah. Itu aja sih. Pertanyaan selanjutnya, ada gak sih ketakutan tersendiri
tersendiri ketika mau jadi orang tua baru? Ada banyak banget lah, menurut gue banyak. Salah satunya ketika nanti lahir, gue tuh takut gue sama Aldonya ini nggak bisa satu pemikiran gitu loh. Oh, gue udah begini ke anaknya, tapi ternyata dia begini nih, nggak sesuai yang gue mau. Gue takutnya anaknya gitu. Bingung. Bukan bingung sih, gue yang bingung nanti gitu. Gue yang bingung, maksudnya gue udah nyampein kayak gini nih, ntar dia kayak, maksud gue gini, gue takutnya gue udah ngedidik anaknya segini loh, maksud gue sebaik-baiknya gitu kan. Dan gue nggak mau nunjukin kayak hal yang teledor apa segala macam kayak gitu kan, sebisa mungkin ngasih nunjuknya tuh mulus-mulus aja gitu kan. Ntar gue takutnya gue udah kepikiran dia itu kan anaknya begitu banget kan, maksudnya kayak apa aja bisa keluar dari mulutnya gitu kan, barang apa di depan dia tuh maksudnya aneh banget deh dia gitu kan. Gue takutnya dia tuh kayak teledor apa segala macam. Nah, tuh anak loh, ini emak gue udah ngajarin kayak gini, bapak gue aja begini gitu loh. Gitu loh. Jadi gue takutnya itu. Tapi nggak tahu juga sih. Atau mungkin dia berubah juga setelah punya anak setelahnya. Tapi gue selalu wanti-wanti ke dia, gue bilang, nanti awas ya, misalkan dia lagi ngapain, gue bilang, nanti kalau anak gue lahir terus lihat tuh kayak gitu gimana ya? Enggak lah, katanya. Oh, emang yang paling fatal banget kelakuan apa gitu yang lu nggak mau ditiru sama anak lu gitu? Ini dia kan ngomong kan kenceng, teriak-teriak gitu loh. Terus gue kenapa lagi belajar ngomong apa teriak-teriak kan bingung gue loh, kok ini gini. Sedangkan Aldonya tuh kalau ngomong gitu kan, ini kalau ngomong emang kayak gitu kan, maksudnya nggak bisa pelan gitu loh. Ngomongnya juga bercanda mulu, sering bercanda mulu. Gue takut ntar gue digituin sama anak gue. Sedangkan Aldo aja suka ngomong gak pernah serius sama gue kan, bercanda mulu, ntar gue nya doang anggap serius, ternyata dia bercanda, ntar gue digituin sama anak gue kan, bodoh gitu kan. Takutnya niru yang hal-hal menurut lu kayaknya itu jangan di anak lakuin itu gitu ya. Kalau gue ketakutan tersendiri mau jadi orang tua baru itu ketika ngadepin ngambeknya dia sih gitu. Gue tuh kayak ngerasa gue bisa gak ya ngehandle-nya gitu. Oh iya sih. Kayak lagi pasti kan ada fase anak tuh yang lagi nakal-nakalnya terus dibilang enggak ngerti gitu ya, gimana gitu ya. Nggak mungkin dia biarin aja dong. Nggak mungkin sih. Tapi memang harus ada kesepakatan sih sama suami gitu. Nanti kalau anak kita, gue tuh udah ada pembahasan ke sana. Kalau nanti anak kita gini, kita tuh sepakat ya harus giniin anak. Terus kita tuh jangan berantem depan anak. Kita tuh jangan kalau aku lagi marahin anak, kamu jangan bela gitu. Diem aja gitu. Diem aja. Iya, diem aja. Iya bener, diem aja kan? Iya. Jangan ikut marahin juga sih. Jangan ikut marahin juga, jangan ngomelin gue juga. Nanti anaknya kurang ajar. Iya, maksudnya ntar lu udah omelin tiba-tiba suaminya dia ngebaik-baikin. Enggak, suaminya omelin lu terus bingung. Kok ini? Ntar dia malah berani buat ngomong. Oke, next. Kebiasaan suami yang paling ngeselin. Ini maksudnya ngesel tiap hari juga ngeselin. Dia itu anaknya nggak pernah serius gitu loh, bercanda mulu. Ya maksudnya orang bilang kayak biar nggak mumet lah apa segala macam, cuma gue itu orangnya nggak tahu sih, gue terlalu serius kali ya. Maksudnya gue orangnya terlalu serius, ngomong apa gue tuh mau ngomong sekali ya udah, ntar dia nih bisa nanya lagi ini orang serius nggak sih nanyanya gitu loh. Itu sering kayak gitu, maksudnya kayak sering ngulang-ngulang pertanyaan juga, terus udah ngomong ini ntar dia kenapa, padahal dia udah tahu nih dia pengen gue ngulang kata-kata itu lagi, kan nyebelin gitu loh menurut gue. Nggak pernah bisa serius, kayak gitu aja sih paling. Nggak bisa, maksudnya yang bikin nyebelinnya itu dia ngeselinnya itu ya apa ya, walaupun ngeselinnya dia tapi nggak buat gue marah gitu loh. Maksudnya dia ngeselin tapi nggak sampai buat gue marah banget gitu loh. Cuma gondok doang. Iya, gondok doang. Tapi terakhirnya dia baik-baikin lagi gitu. Tapi itu gitu lagi. Oke, berarti lu tuh harus nonton yang segmen si suami-suami berdua nih. Oh, ada buat? Udah buat. Dan pertanyaannya tuh sama. Jadi nanti lu yang lu bilang tadi ngeselin, dia tuh punya pembelaan tersendiri. Oh gitu. Dan lu pasti akan, ternyata gini ya gitu. Sengaja sih, kita ngorek dari sisi suami, dari sisi istri. Tadi kebetulan dia tidur, jadi dia gak menyaksikan kekonyolan suami-suami itu. Oke, kalau gue kebiasaan Kevin yang gue bete adalah sikat gigi.
Dia mandi rajin, ya rajin lah mandi, nggak malas gitu, yang mandi iya mandi gitu kan. Lupa Tapi sikat gigi. bukan lupa, emang nggak mau. Kirain. Emang nggak mau, nanti aja katanya, aku masih enak di jadi setiap mau mandi gitu gue selalu nyuruhin sikat gigi. Dan nggak selalu diambil juga, nanti aja aku masih mau makan gitu. Maksudnya kayak alasan-alasan yang dia buat tuh kayak nggak masuk akal aja gitu. Apa urusannya lu mau makan sama lu sikat gigi gitu kan. Kenapa nunda? Nggak ngerti, mungkin dia ngerasa mulut dia masih enak gitu. Cuman gue ngerasanya kayak lu mandi nggak sikat gigi, kayak lu pakai baju nggak pakai tangan dalam, rasanya Iya. nggak lengkap gitu. Itu sih ngeselin sih, kayak konyol aja. Kalau bau sih enggak, cuman kayak hal yang kenapa sih lu bisa lakuin tapi lu tuh nggak lakuin gitu. Ya kan sekalian gitu loh. Iya, ya lu mandi pakai sabun dong, nggak pakai air, enak gak rasanya? Nggak enak kan? Nah itulah dia. Oke, pertanyaan terakhir adalah kebiasaan lu yang nggak disukain suami. Itu apa? Kebiasaan lu yang nggak disukain Aldo. Biasa kayak gue disuruh makan, tapi gue makannya nunda-nunda, atau pokoknya apapun yang dia suruh gue suka nunda-nunda. Oh, nunda sesuatu hal yang disuruh Aldo gitu. Apapun itu. Yang buat gue juga, misalkan dia tahu ini lu harus gini gue suka nunda gitu. Antar aja. Oh, itu kebiasaan lu yang Aldo paling bete kalau lu melakukan hal itu gitu ya. Sering dia. Sering gue kayak gitu, kayak tiap hari. Terus saya suruh minum susu. Oh iya, udah ntar gitu loh. Karena belum mau minum susu gitu loh. Oh, jadi nundanya lu karena nggak mood aja melakukan hal itu. Tapi dia nggak ngerti. Enggak. Oh, jadi Aldo itu suami Karena nggak dia pengertian. karena dia pikir gue males. Masa ya lu tiap hari nih, masa ya lu tiap hari sih nunda-nunda kayak apapun itu gitu loh. Jadi dia pikir tuh gue males. Tapi sebenarnya lu nggak males. Sebenarnya sedikit malesnya gitu. Terus gue kayak, tar dulu kenapa sih? Maksud gue tuh pengen nyantai, duduk aja nih diem. Gue tuh pengennya kayak kasih waktu gue berapa menit diem gitu loh. Terus dia habis ngapain? gitu, maksud gue diem ya gue ngapain kayak Nadianya itu nggak bisa nih lihat gue diem. Ntar dicerewetin gini. Dia tuh lebih cerewet gitu. Oh, oke. Tapi emang Kalau itu gue diem tiba-tiba dia nggak mau ngajak ngobrol apa segala macem gitu. jadi lu mikirnya dia tuh mikirnya lu males gitu. Tapi memang relate sih, tadi dia bilang lu ya males gitu. Nanti tapi ini bener-bener jujur ya berarti Iya kayak gitu, jawabannya. dia tuh paling kesel karena dia pikir gue tuh males, sedangkan Tapi emang males dikit. maksudnya kayak dia udah beli makan nih kayak tadi, dia balik jam berapa ya, jam 1 ya, itu gue baru makan kan jam 5 jam 5, iya bener jam 5. Kenapa gak dimakan gini gue bilang, ya orang belum lapar gitu loh, gue kayak gitu, mendingan ntar dulu aja tuh gue makan. Dia tuh cerewet karena ada teh lalat di atas bibir kan? Iya, Yang udah dihilangin itu. cerewet banget, gak tau apa sih diomongin sama dia, gak bisa lihat apa sedikit diterakin. Maksudnya teraknya itu kayak gak jelas juga ngomongnya, ini ada gini. Maksud gue dia ngomong kayak gitu sebenarnya gak penting buat siapa-siapa juga gak penting gitu. Kenapa dia bisa mengeluarkan kata-kata itu? Oke lah. Seru sih ya, seru. Dan gue nggak tahu, tapi itu sebelum nikah emang dia begitu. Sebelumnya juga gitu. Sebelumnya juga kayak gitu. Sama emang cerewet dari dulu. Orang apa ya? Tapi bagus sih, soalnya gue tuh lebih banyak diemnya. Iya. Gue kurang ngobrol sama dia, tapi dianya yang cerewet. Biasanya apa cewek yang cerewet. Gue nggak bisa kayak gitu, maksudnya gue nggak bisa banyak ngomong sama orang gitu. Sama orang baru aja nggak, maksudnya sama orang yang biasa sama gue aja gue jarang ngobrol, sama orang baru juga kadang kayak gitu. Sampai pernah gue ketemu orang baru, gue kan nggak bisa buat ngajak ngobrol, itu gue bisa diomel-omelin sama dia. Itu kenapa sih, sombong banget? Gue udah bilang sombong. Gue bilang ya orang nggak bisa mulainya ngobrol apaan lagi juga nggak kenal gitu. Ya kenalan, sedangkan dia enggak. Dia kalau ketemu orang baru Aktif ya karena dia cerewet. Jadi apapun diomongin sama dia, memulai pembicaraan. Kalau gue nggak bisa. Nggak bisa. Tapi lu sekalinya ngomong ngedumel. Maksud gue maksudnya kayak kadang kalau nggak mau diajak ngobrol tiba-tiba dia ngomong nih, terus guanya nggak sesuai sama gue. Gini gue misalkan mau nanya sama dia, tapi gue mau jawaban dia tuh kayak gini nih. Mau jawabannya kayak gue lah gitu kan.
terus dia jawabannya nggak sama kayak gitu, ya gue ngedumel, gue kenapa sih kok bisa mikir jawabannya kayak gitu gitu. Oh iya. Kayak kemarin gini, gue bilang gini, terus kalau misalkan punya anak, kira-kira mau selisihnya berapa tahun? Gue bilang gitu Oh kan. jaraknya anak kedua. Gue bilang, gue udah pernah bilang sama dia paling selisihnya 2 lah, 2 atau 3, gue bilang, atau nggak 4, gue bilang gitu kan. Ya antara segitu, terus dia bilang gini, oh enggak, oh 1 aja kata dia. 1 Apa, 1 apa? tahun? 1 tahun. Iya 1 tahun aja selisihnya. Loh kok 1 tahun? Maksud gue ngegas gitu kenapa? Yang ada di pikiran lu apa sih nih, kok lu bisa jawab 1 tahun gitu loh. Lu nggak tahu anak 1 tahun tuh bedanya dia baru mau gede, ini udah lahir lagi bayi loh gitu loh. Bener. Yang baru bisa jalan tiba-tiba udah lahir bayi. Gue bilang kayak gitu kan, lu yakin ngerawatnya? Ya kenapa nggak yakin? Lu tuh gitu ya, lu nggak yakin ya punya anak gitu. Terus dia kayak, terus gue bingung kan, lu kok lu bisa ngomong gak yakin punya anak? Maksudnya gue, kenapa lu bisa berpikiran kayak gitu? Maksud gue, setiap apapun yang diomongin, gue tuh cuma mau tahu kenapa sih lu bisa alasan dibalik alasan itu gitu. Misalkan gue mau handphone ini deh, alasan lu tuh apa sih mau Cuman lu handphone pengen ini? tahu itu aja. Iya, gue cuma mau tahu itu doang. Tapi dia mikirnya kejauhan Dia mikirnya kejauhan. udah yang negatif. Dan dianya jadinya kayak ngedumel, kok lu mikirnya gini sih? Gue bilang, kan gue sudah sering ngomong, gue bilang gitu, kalau lu mau apa-apa, lu tuh ngomong enggaknya kenapa, iyanya kenapa gitu loh, dikasih tahu biar gue nya tahu. Sedangkan gue kalau ngomong sama dia tuh kayak gitu, enggak loh, aku nggak mau kayak gini karena gini, maksud gue biar dia jelas gitu kan. Kalau dia enggak, mikirnya udah kemana tahu, kok kamu nggak siap punya anak ini? Kayaknya dia emang menjiwai sebagai aktor kali. Gak paham, gue nggak paham. Sumpah, apapun maksudnya bisa terlintas gitu loh. Maksudnya apapun hal yang gue bisa tanyain, dia nggak kepikiran bisa terlintas. Oh. Percaya nggak lu? Gue lagi di motor, gue jarang kan, misalnya naik motor apa segala macam kalau jalan. Nah kalau di motor pasti gue banyak ngobrol, beda sama di mobil. Sedangkan orang kebanyakan Ngobrol sering di mobil. ngobrol di mobil. Gue nggak, kalau di mobil tuh gue diem sama dia, dengerin lagu aja, udah kayak gitu. Kayak udah pengen lihat jalan aja nih, nyantai. Kalau gue gitu soalnya. Oh, dia beda. Kalau pas di motor gue tuh ngobrol dia gitu. Yang kalau misalkan aku marah, bener-bener marah nih, gue bilang gitu. Maksudnya marah, bener-bener marah yang kayak ngamuk lah apa segala macam. Sedangkan gue tuh nggak pernah marah sama dia gitu kan. Kalau gue marah gimana nih, gue bilang gitu. Terus dia bilang, ya gue tinggal kentut aja. Mampus nggak lu? Apa? Ya gue tinggal kentut aja, gue nggak jawab apa. Gue nanya apa, dia jawab apa. Terus gue nanya dong, loh kan aku marah banget nih, ceritanya mau kabur apa segala macam, kok kamu bisa-bisanya bilang mau kentut? Gue nanya gitu kan, mau kentut nggak lo tiba-tiba begini? Ya aku tinggal kentut aja. Kenapa? Kok kentut? Gue bilang gitu. Iya karena kalau misalkan nanti aku kentut, terus habis itu kan kamu ketawa, nggak jadi marah. Oh. Terus gue receh banget kan, kok dia bisa sampai kepikiran gitu. Sedangkan emang iya sih, kalau misalkan ada hal apapun, kayak misalkan gue lagi marah sama dia, ada kejadian yang lucu depan gue tuh tiba-tiba bisa jadi nggak marah sama dia kayak gitu. Moodnya Tapi gue nggak kebayang kalau dia jawabnya ya tinggal kentut aja. Terus kan gue bingung ya, lo kok kentut? Ya nanti abis itu kan lo nggak marah. Oh dia Aneh sesimpel gitu. itu. Iya. Tapi memang katanya yang gue baca tuh bau kentut itu bikin orang relax. Nggak gitu, bikin gue ngamuk kalau kentut. Gak bener. Bau banget. Lu cari di Google apakah bau kentut bikin relax, itu ada. Lu tau kentut dia bau apa? Gue tahu bau ini Bau rendang. Bau rendang yang gak diungkap berminggu-minggu. Serius, bau rendang. Emang bener semua teman-teman dia pasti bilangin kentut dia berendang. Itu udah konsumsi publik sih. Kentut gitu bedol bau rendang. Gue nggak tahu tuh kenapa bisa berendang. Aduh. Oh lo gimana? Kalau gue yang kebiasaan gue yang Kevin gak suka ya. Oh gini. Kayak gue mau apa gitu sesuatu, tapi nggak mengharuskan saat itu juga gitu loh, ngerti nggak sih? Kayak misalkan kayaknya atau apa ya, simpel ya, misalnya yang kita nyuci yuk gitu kan, nyuci yuk gitu berdua. Terus dia tuh langsung yang seolah-olah nyucinya tuh saat itu juga. Iya, langsung yang kayak emang nggak bisa nanti, emang gini gitu kan, udah ngedumel gitu, ini kan lagi ribet apa segala macam, mau apa. Terus gue selalu yang nggak sekarang gitu, sering banget hal-hal yang kayak kepengenan gue utarain, ya nggak mesti saat itu juga, ngerti nggak sih? Tapi mikirnya gitu ya? Mm-mm. Aldi juga gitu? Tapi keseringannya dia
gue mengharuskan saat itu juga, padahal nggak mesti sekarang, tapi yang penting gue udah ngomong, takutnya kan gue lupa. Iya. Gitu kan, mau itu kapan ya nanti diomongin berdua, tapi sering cekcoknya tuh karena hal itu gitu loh. Kalau gue gini, kayak misalnya Aldo lagi main komputer, yang mau makan ini dong, ya ntar dong, kamu lihat tuh aku lagi ngapain. Nah, orang gitu loh kan gue nya iya. ya kan gue cuma ngomong aja ntar bisa makan. Iya gitu kan. benar. Terus kata dia yaudah nanti. Nah abis itu guanya lupa, dianya lupa. Jadinya nggak Jadinya terrealisasi. enggak, gitu. Ya itu yang ya memang ternyata bukan Kevin doang sih, Aldo juga kayak gitu ya. Kayak misalkan aku mau ini Kenapa nih, bisa mikir pada saat itu aja deh? nggak ngerti, dia otaknya terlalu cepet kali. Speednya tuh gue nggak ngerti dah. Apalagi Aldo yang cerewet, jadi otaknya tuh langsung dia langsung ngomong gitu loh cepet. Ya kan? Iya benar. Si Aldo itu orang ngomong nggak ada jeda berapa detik menit lah gitu kan, dia langsung ngomong lagi gitu. Iya, Kevin juga sama, saking Tanpa harus cepet. dipikir lagi kayaknya. Nah dia saking cepetnya suka jadi tipe kalau ngomong, takut diduluin orang. Oke, pertanyaannya sampai di situ aja. Nah untuk di segmen ini yang membuat ini seru nih ya, di sini ada uang koin 1000. Gue jelasin dulu. Bentar. Oke, di sini ada uang 1000, gue jelasin dulu. Jadi emang sih nominal 1000 ini tuh kecil lah ya. Kayak bagi orang tuh nggak berarti lah. Tapi walaupun ini nominalnya kecil dan nggak terlalu berarti, tapi lo tahu kan kalau nggak ada uang kecil 1000 ini nggak akan genap. Kayak misalkan 1 miliar tanpa uang 1000 tuh nggak akan jadi 1 miliar. Lo nggak akan jadi miliarder. Nah begitu juga kisah lo ini. Ya jadi gini, nanti gue akan terbangin gitu. Terbangin. Lemparin. Nanti gue akan lempar. Di sini kan yang bagian depannya tuh ada 1000. 1000 kesedihan ya? Oke. Di sini kan yang depannya ada 1000. 1000 ini artinya itu adalah kesenangan, kebahagiaan lah. Ya bisa 1000 kebahagiaan, apapun itu diartikannya seperti itu. Tapi kalau nanti keluarnya si angklung ini adalah kesedihan. Nanti lo boleh sharing gitu ya. Kalau dapat kesedihan apa yang buat tuh kayak sedih banget selama hidup lu gitu. Gitu. Kalau kebahagiaan apa yang lo ngerasa tuh gue bahagia banget gitu. Itu momen-momen yang memang nggak terlalu penting, tapi itu yang melengkapi sepanjang jalan hidup lo gitu ya. Oke, sekarang coba kita putar. Terus tangkap. Jatuh kan? Ya udah gue tangkap. Ketinggian guys. 1, 2, 3. Oke. Lihat, udah lihat. Oh, udah lihat. Maksudnya udah lihat hasilnya. Nah, nggak lihat kan? Gue juga nggak ngeliat sih. Ya, angklung. Kesedihan. Oke, jadi di sini adalah angklung, yaitu kesedihan, dan Hana mau sharing kesedihannya dia tuh apa, karena kan yang kita lihat dia tuh happy, ketawa-tawa, tapi sebenarnya dia juga punya sisi kesedihannya dia sendiri yang mungkin gue juga nggak tahu sih. Oke, boleh langsung di sharing. Kesedihan gue apa ya? Apa ya? Bebas sih, tapi yang momen yang menurut tuh lu kayak ternyuh, entah lu melihat apa, lu bisa sedih gitu, bebas, atau lu ngerasain pengalaman sedih apa. Oh, jadi pernah gue sedih banget. Itu kejadiannya gini. Jadi pas gue lagi pergi ke Lampung. Terus tiba-tiba gue ninggalin kucing gue kan. Kucing gue tuh, terus salahnya gini, kenapa gue harus ninggalin kucing gue di kandangnya, gue kasih keset, padahal dia dengan bulunya banyak, setiap dia habis pup, dia habis pipis, dia pindah ke keset lembab. Pas gue pulang ke sini, gue ke Lampung itu seminggu lebih, dan pas gue balik ke sini ternyata hewan gue tuh sakit scabies. Dan itu parah, bener-bener parah, makan nggak mau, terus badan udah bener-bener berjamur, kulit juga udah nggak jelas gitu. Akhirnya mau nggak mau gue botakin. Pasti pulang ke sini malam-malam itu dari siang udah lemas, dan akhirnya bener-bener lemas, dibedirin aja kagak mau. Dia buat berak aja tuh nggak bisa berdiri. Oh, jadi bener-bener kayak udah sekarat gitu ya? Udah sekarat, udah lemes, matanya udah sayu, udah mau mati. Kayak gimana sih mati karena jamur? Kasian amat mati karena jamur gitu. Terus udah kayak gitu,
gue di situ panik lah, udah jam 12 malam. Maksud gue nih kenapa nggak dibawa ke dokter sih dari tadi, gue nggak, karena gue nggak lihat di studio gitu kan. Ini kenapa nggak dibawa dokter apa segala macam. Terus ya udah bawa ke dokter aja sekarang, gue bilang tuh. Gue nangis di situ, panik kan. Maksud gue gila, gue dosa banget miara hewan. Habis itu hewan maksudnya mati gara-gara keteladoran gue gitu kan. Terus udah kayak gitu mau nggak mau gue keluar sama Aldo juga bingung dong. Maksud gue dia udah lihat gue nangis apa segala macam. Gue bilang sekarang jalan. Dan itu udah jam 12 malam sampai jam 1, bingung, nggak ada dokter pada saat itu COVID. Dan maksudnya kayak dokter hewan aja buka cuma sampai jam 5, habis jam 7 gitu doang kan. Gue cari di Google apa segala macam, gue teleponin satu-satu yang dokter di rumahan gitu loh, praktek di rumah. Nggak ada yang bisa, nggak ada yang angkat. Dan akhirnya untungnya gue ada, si karyawan gue itu ada kenalan dokter hewan. Dia coba telepon dokternya, ternyata bisa, dokternya mau, nggak apa-apa bawa aja ke sini. Itu di mana, di Tanjung Priuk. Terus lu datang ke sana? Datang ke sana dari sini ke Tanjung Priuk. Itu berapa jam ya kalau perkiraan jalan normalnya? 2 jam. 2 jam lebih kan dari sini kan. Tapi itu karena malam, gue suruh Aldo ngebut apa segala macam. Itu cuma kayak 40 menit lah. 40 menit gue udah takut dia mati, udah bener-bener mau mati gitu loh. Udah kulitnya nggak jelas apa segala macam. Terus ini dia punya benana keluar nanah. Kulitnya kan itu skabis gitu ya, keluar nanah apa segala macam. Terus kan kasihan ya, terus matanya juga udah belek semua, udah sayu. Terus gue kayak gila, gue udah nangis di jalan apa segala macam. Akhirnya dokternya bisa. Pas gue kesana dia bener-bener lemes banget. Dibawa ke dokternya kasih suntik apa segala macam. Disuntik aja dia nggak ada respon apa-apa, bener-bener kayak udah lemes, nggak bisa ngapa-ngapain gitu kan. Ya udah akhirnya udah dari situ diobatin apa segala macam. Dan obatnya ternyata ribet banget. Kenapa? Obatnya gue cari di apotek mana apa segala macam. Jadi ketika datang ke dokter itu nggak langsung dapet obat? Enggak, dia cuma ngasih suntikannya doang gitu kan. Karena dia di rumahnya, obatnya kan di klinik semua prakteknya. Iya, terus kayak gitu gue nyari obat sana sini nggak ada. Udah sampai ke beberapa apotek dan kata apoteknya obat itu mesti mesen. Gue mesen lagi dan harganya itu lumayan banget. Salep doang, kalau satu salep doang. Terus udah kayak gitu akhirnya gue pakein apa segala macam, sembuh. Terus nggak lama kan itu Bets meninggal. Itu si Bets? Enggak, itu si Hans yang sakit. Hans maksud gue Hans sudah sembuh, tapi abis itu si Bets meninggal kan. Pas gue di Bandung. Terus gue kayak dapet kabar, gue yang kayak si Bets meninggal nih, difotoin apa segala macam. Gue kaget gitu karena gue shock, karena si Bets itu kan kucing pertama gue, sedangkan Hans ini yang skabies itu kan kucing kedua gitu kan. Terus gue tadinya tuh nggak suka kucing, beli sama kucing jijik apa segala macam, megang aja gue nggak mau dah gitu kan. Terus gue punya kucing satu, kayak gue ternyata suka ya sama kucing. Maksud gue dia ini adalah kucing satu-satunya yang bisa ngebuat gue suka sama kucing. Jadi maksud gue tuh kayak, lu tuh berharga banget loh, lu bisa ngebuat gue suka sama kucing cuman gara-gara lu nih gitu loh. Padahal dianya juga. Terus lu tau si Hans itu si Bets itu sebenarnya dia cacat. Si Bets tuh sebenarnya cacat. Nah, si Bets itu cacat buntutnya, dia numbuh lagi. Nah pas beli, kenapa gue beli dia, karena gue kasihan nih kucing cacat. Gue beli dia karena dia cacat. Karena itu. Karena dia cacat, padahal orang ngasih satu lagi nih yang ini. Enggak, gue bilang gue nggak mau. Di kandang tuh pas gue beli dia diem aja, buntut cacat apa segala macam. Ya udah beli aja dia. Sedangkan orang mana mau sih beli dengan harga yang segitu. Gue beli berapa loh, 3 lebih. Dan seharusnya gue bisa dong minta korting karena dia cacat. Gue nggak ada nawar sama sekali, ban aja lah tuh orang, maksud gue gitu kan. Gue ambil tuh kucingnya, terus tahu dia udah gede, maksudnya meninggal apa segala macam karena gagal ginjal kan kemarin. Terus gue dari situ anjir, maksud gue langsung nangis. Gue lagi di kafe, lagi nongkrong, gue berlari ke mobil, malu gue kan nangis ya. Terus sedih gitu, sedih gitu kan. Akhirnya ke mobil kayak, buset nih maksudnya gue kenapa mesti sekarang, kenapa gue nggak tunggu di sana sih gitu loh. Pas di rumah. Iya, terus kayak jadinya ya udah sedih. Karena apa ya? Karena dia yang ngebuat gue suka sama kucing gitu. Kucing satu-satunya yang gue suka gitu loh pada saat itu gitu kan. Sebelum gue sampai miara kucing lain-lain gitu. Sedihnya karena itu sih. Dan orang nggak tahu tuh kalau si Bets meninggal. Dan baru kemarin berapa hari Hans meninggal juga. Iya. Itu orang nggak ada yang tahu. Orang kayak, maksud gue jarang juga kan nge-post apapun di Instagram kayak gitu. Orang mah taunya kayak gue
gue happy aja gitu. Happy aja. Apa gue ditanyain gini, Kak, kayaknya Kak nggak pernah punya masalah ya? Ada loh yang nge-DM gue kayak gitu. Oh, saking dia ngeliat lu kayak happy Iya, aja maksud gitu ya. gue ya karena gue mikir kayak buat apa sih lu punya masalah tapi di-update ke status apa segala macam tuh itu nggak bikin lu tenang juga gitu, nggak bikin lu tenang dan nggak nyesain masalahnya juga misalkan gitu kan. Lebih baik gue tuh kayak kalau kayak gitu tuh gue lebih pengen apa ya, gue lebih pengen menyendiri terus mikir apa gini kok bisa ya dia kayak gini ya kayak gitu. Gue lebih baik kayak gue nenangin diri gue aja gitu. Buat jadi mood balik lagi gitu ya, butuh ketenangan guys. Oke. Sedih sih, maksudnya dia tuh kucing pertamanya tapi tragis juga gitu ya. Sampai gue padahal searching loh di Google kayak kalau kucing rumahan itu hidupnya paling lama berapa sih, terus gue lihat kayak 20 tahun, oh apa segala, gue seneng dong. Ini cuma berapa tahun doang. Tapi memang kalau hewan kesayangan kita meninggal tuh memang berarti banget sih. Kayak waktu itu anjing gue juga kan kayak diracunin, terus pas lagi sekarat gue sampai kasih suapinin susu gitu, dia udah nggak bisa nelen di situ sambil air mata gue keluar. Sedih banget karena udah kayak bukan hewan tapi emang nyawanya tuh ya berarti banget sih karena kita hari-hari sama dia gitu kan. Sedih. Iya. Oke, fams. Jadi pembahasannya sampai di sini aja. Kayaknya udah lama juga nih kita ngobrol nggak berasa ya. Buat kalian tuh yang mau request kira-kira next selanjutnya mau boleh, tanya boleh. apa sih tentang segmen apa ini? Seribuan. Kalian bisa tulis di komen kira-kira apa sih yang kalian mau tahu. Yang gitu. mau tahu karena akan dibahas di sini doang. Betul. Di channel lain tuh nggak akan ada pembahasan seperti ini. Oke, pembahasannya sampai di sini aja. Jangan lupa tersenyum dan bahagia bersama SWD Family. Bye.